Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English with Agustiawan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa dapat memahami apa itu verb, apa itu transitive verb, intransitive verb, regular verb, irregular verb, beserta contohnya. Kali ini kita akan membahas tentang kata kerja. Pembagian kata kerja berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan butuh atau tidaknya dengan objek, serta pembagian kata kerja berdasarkan beraturan atau tidak beraturannya kata tersebut. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Kata kerja kemudian berfungsi sebagai predikat pada sebuah kalimat. Menurut kebutuhan akan objek, kata kerja terbagi menjadi dua, yaitu transitive verb dan intransitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek setelahnya. Contoh transitive verb sebagai berikut. Learn, eat, explain, buy, watch, give, write, see, visit, sell, read, take, tell, build, create, keep, create, understand. Contoh pada kalimat. She has read all the chapters. All the chapters di sini adalah objek dari read. Dia sudah membaca semua bab. Dan membaca di sini butuh objek. Apa setelah read? Will you open the door? Jadi, the door adalah objek dari open. Kemudian contoh ketiga, she told me the story. Dia menceritakanku cerita tersebut. The story adalah objek dari told. Kemudian yang kedua, intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja jenis ini biasanya dimodifikasi dengan adjective, nouns maupun adverb. Contoh intransitive verb adalah sebagai berikut. Sleep, fly, swim, walk, fall, get up, cry, remain, become, appear, cough, remain, go, take a bath, run. Contoh pada kalimat. She had slept last night. Last night di sini adalah adverb atau kata keterangan setelah kata kerja slept. Jadi tidak ada objek setelah slept. She will become a doctor. Dia akan menjadi seorang dokter. Become adalah verb. Dan setelahnya a doctor itu noun. Bukan objek dari become. He remained silent. Dia tetap terdiam. Silent adalah kata sifat yang menjelaskan kata kerja sebelumnya. Jadi bukan objek dari remain. Kemudian yang kedua, pembagian kata kerja menurut beraturan atau tidaknya. Yang pertama adalah regular verb. Dalam bahasa Inggris, perubahan kata kerja ada yang bersifat beraturan. Kata kerja yang perubahannya beraturan dibuat dengan menambahkan di atau ed di akhir kata. Meskipun demikian, ada beberapa aturan penambahan di atau ed. Yang pertama, jika verb berakhiran dengan konsonan, maka ditambahkan ed. Misalnya, seperti pada tabel di bawah ini. Infinitifnya to wash, past tense-nya washed, past participle-nya washed, mencuci. Jadi, to infinitifnya wash, to wash. Kemudian verb to-nya washed, verb 3-nya juga washed. Jadi, ed.
Kemudian juga berlaku pada kata-kata berikutnya. Clean, brush, treat, help, kiss, play, dan juga order. Yang kedua, jika verb berakhiran dengan vokal, maka ditambahkan dengan di saja, huruf di. Misalnya pada infinitive to blame, maka verb 2-nya blamed. Verb 3-nya juga blamed, yang artinya adalah menyalahkan. Demikian juga dengan kata create dan close. Yang ketiga, jika verb berakhiran dengan huruf Y, maka huruf Y diubah menjadi I, kemudian ditambahkan dengan id. Contohnya pada kata to try, maka verb 2-nya try, huruf Y-nya menjadi I dan tambah D menjadi tried. Verb 3-nya juga tried, yang artinya mencoba. Itu juga berlaku pada kata to cry, to beautify, to clarify, to accompany, to amplify, to satisfy. Lihat kata-katanya, kemudian juga maknanya di samping ya. Yang keempat, beberapa verb yang berakhiran dengan konsonan seperti G, B, T, R, L, atau P dan diawali oleh huruf vokal, maka konsonan itu digandakan kemudian ditambahkan id. Misalnya to bake, maka verb 2-nya adalah baked dengan huruf double G. Verb 3-nya juga baked double G, yang artinya mengemis. Ini juga berlaku pada kata lainnya seperti to drag, to grab, to jig, to joke, to drop, to rob, to whip, to admit, to occur. Kemudian berikutnya adalah kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang perubahannya tidak bisa diprediksi. Jadi perubahan irregular verb tidak menggunakan penambahan di atau id. Oleh karenanya, untuk irregular verb harus dihafal. Beberapa contoh irregular verb bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Contoh dari huruf A, abide, verb 1-nya abide, verb 2-nya about, verb 3-nya about, yang artinya tinggal. Begitu juga dengan huruf B, backslide, backslid, dan backslid, yang artinya berbuat jahat. Perhatikan perubahan dari verb 1, verb 2, kemudian verb 3-nya. Demikian penjelasan singkat tentang apa itu verb, transitive verb, intransitive verb, regular verb, dan yang terakhir irregular verb. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.